saya akan menyajikan alat peraga dalam pembelajaran kimia yang saya beri nama congklak konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital suatu atom. Jadi, ada dua cara untuk menyatakan konfigurasi elektron. Namun, konfigurasi elektron berdasarkan orbital lebih berguna untuk mempelajari sifat-sifat suatu senyawa kimia, termasuk mengapa ada zat kimia yang berwarna-warni. Oleh karena itu, alat peraga yang saya sajikan di sini berupa congklak konfigurasi elektron berdasarkan orbital atom. Untuk membuat konfigurasi elektron, perlu dipahami dan dipelajari gambar yang tertera di dalam alat peraga ini. Ini adalah urutan tingkat energi kulit dan subkulit. Ada 4 subkulit, yaitu S, P, T, dan F. Dan angka yang berada di depan subkulit menyatakan kulit. 1S memiliki tingkat energi paling rendah. Dilanjutkan 2S, selanjutnya 2P, kemudian lanjut ke 3S, kemudian ke 3P, 4S, lanjut ke 3D, lalu 4P dan seterusnya hingga ke 8S. Untuk elektron yang mengisi masing-masing subkulit pastinya terbatas. Untuk subkulit S, maksimal elektron yang mengisi itu adalah 2. Kemudian P maksimal elektron 6, D maksimal elektronnya 10, dan F maksimal elektronnya 14. Untuk elektron, di sini saya menggunakan peluru mainan sebagai elektronnya. Jadi, di sini saya contohkan atom Na dengan nomor atom 11. Nah, maka kita bisa nyatakan konfigurasi elektron dari atom Na dengan nomor atom 11 tersebut dengan mengeluarkan 11 butir peluru yang kita jadikan sebagai elektronnya. Dari 11 ini, maka kita isi congklak konfigurasi elektron ini sebanyak jumlah maksimal pada subkulit. Nah, untuk subkulit 1S itu maksimal elektronnya 2. Maka kita isi 2. Kemudian lanjut ke 2S, juga maksimal elektronnya 2. Kemudian dari 2S2 itu lanjut ke 2P, maksimal elektronnya 6. Selanjutnya dari 2P kita ke 3S. Nah, sisa dari elektron yang telah disebarkan dalam konfigurasi elektron berdasarkan orbital tadi hanya 1. Jadi kita masukkan ke 3S. Nah, untuk menyatakan konfigurasi elektron, kita tulis sesuai jumlah elektron yang berada di dalam congklak ini. Nah, 1S2, ini 2S2, kemudian 2P6, nah 3S. Nah, di dalam congklak ini hanya ada 1, jadi kita tulis 3S1. Nah, contoh selanjutnya adalah bromin yang memiliki nomor atom 35. Nah, jadi kita keluarkan butiran ini sebanyak 35 butir sesuai dengan nomor atom bromin. Nah, lalu kita isi congklak konfigurasi elektron ini berdasarkan jumlah maksimal elektron pada subkulit. Nah, untuk 1S maka kita isi di sini 2. Kemudian lanjut ke 2S2. Kemudian ke 2P6. Dari 2P6 kita lanjut ke 3S2. Kita masukkan 2. Kemudian kita lanjut ke 3P6.
Dari 3P6, maka tanda panahnya ke sini. Kita lanjut ke 4S2. Karena masih banyak tersisa 4S2. Nah, selanjutnya dari 4S2 kita langsung ke subkulit 3D10. Dari 3D10 kita lanjut ke 4P. Nah, yang tersisa hanya 5. Maka kita masukkan kelima-limanya ke dalam subkulit 4P. Nah, jadi di sini konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Jadi, dengan menggunakan congklak konfigurasi elektron, ini akan memudahkan siswa untuk menentukan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Kemudian, kegunaan lainnya dari congklak konfigurasi elektron ini terlihat nyata. Jadi, untuk menentukan elektron valensinya itu sangat mudah. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi, yang berada pada kulit terluar adalah 4S2, 4P5. Nah, dari elektron valensi ini, siswa akan mudah menentukan periode dan golongan. Untuk menentukan periode, dilihat angka yang berada di depan subkulit. Jadi, pada elektron terakhir, di sini subkulit terakhir berada pada angka 4, berarti periode keempat. Nah, untuk golongan, tinggal dijumlahkan isi butiran yang berada di dalam congklak ini. Jadi di sini ada 2, di sini ada 5, berarti ada 7 butir pada kulit terluarnya, yaitu pada subkulit S dan P. Berarti di sini ada 7 elektron valensi yang menyatakan golongan 7A. Karena elektron valensinya berakhir pada subkulit S dan P. Itu menyatakan golongan A. Untuk contoh selanjutnya, kita coba argon dengan nomor atom 18. Nah, untuk argon dengan nomor atom 18, kita keluarkan butiran ini sebanyak 18 butir. Lalu kita isi congklak konfigurasi elektron ini sebanyak jumlah maksimal elektron pada subkulit. 1S itu 2 elektron, maka 2S lanjut kita 2. Kemudian untuk 2P itu 6. Masih banyak bersisa. Oke, kemudian ketiga S2 itu maksimal elektronnya 2. Nah, di sini masih ada sisa sebanyak 6 butir. Maka 3P6 semuanya kita masukkan ke 6-6-nya. Sehingga elektron yang berada pada masing-masing subkulit bisa kita tuliskan konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Karena berakhir pada subkulit 3S2, 3P6 elektronnya, maka elektron valensinya sebanyak 8. Elektron valensi 8 berarti menyatakan golongan 8. Nah, S dan P maka golongan A. Jadi 8A. Periode ketiga karena kulitnya kulit ketiga. Oke. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.